Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinova Lovena, dosen dari S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk syarat pengajuan Serdos tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Mata kuliah yang saya ampu di sini adalah pengantar farmakologi dengan kode 0205301. Rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi dengan bobot SKS 2 SKS semester 3. Mata kuliah merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman awal mengenai farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, konsep teoritis tentang obat, sifat kerja obat, reseptor, metabolisme kerja obat, interaksi obat, konsep dasar toksikologi, tolak ukur toksisitas, keracunan, dasar terapi antidotum, uji toksisitas, dan imunotoksisitas. Kemampuan yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengaruh obat, penyakit, dan pola makan terhadap penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui mekanisme toksisitas dan toksikokinetik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui antidotum dan pendekatan penanganan paparan zat beracun. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami fungsi utama pengendalian racun. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui efek toksik akut dan kronis xenobiotik pada tubuh, termasuk overdosis, obat atau bahan kimia, serta tanda-tanda keracunan akibat penyalahgunaan obat. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dasar farmakologi dan terapi obat. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui mekanisme kerja obat. Adapun materi dalam pembelajarannya, yang pertama konsep dasar farmakologi, kedua farmakokinetik, yang ketiga farmakodinamik, yang keempat konsep teoritis tentang obat, yang kelima sifat kerja obat, yang keenam reseptor, ketujuh metabolisme kerja obat, kedelapan interaksi obat, kesembilan konsep dasar toksikologi, yang kesepuluh tolak ukur toksisitas, yang kesebelas keracunan, 12 terapi antidotum, 13 uji toksisitas, yang ke-14 imunotoksisitas. Sistem pembelajaran dari mata kuliah ini adalah dilakukan secara luring dengan metode pembelajaran secara kolaboratif learning dengan waktu 2 kali 50 menit. Kriteria penilaian dan indikator: mengerti dan memahami kontrak perkuliahan, RPS, rubrik penilaian, dan materi perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah pengantar farmakologi. Ini masuk ke pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang pertama kita membahas tentang farmakologi, sejarah farmakologi gitu. Ibu mau tanya dulu, apa itu pengertian farmakologi yang teman-teman ketahui? Satu orang, boleh kakak? Ya, yang kakak tahu farmakologi, pengantar farmakologi yang kakak tahu? Mempelajari tentang obat. Oke, mempelajari tentang obat. Siapa lagi? Oke, kakak? Pengantar tentang farmakologi? Ilmu mempelajari tentang perobatan dan bagaimana obat tersebut berjalan di dalam tubuh. Oke, ilmu mempelajari tentang obat-obatan dan gimana proses obat itu berjalan di dalam tubuh. Oke, itu materi yang pertemuan yang pertama. Sekarang kita harus masuk pertemuan yang kedua.
yang kita ketahui, aspek farmakologi itu ada dua. Yang pertama itu ada farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Farmakokinetik itu adalah mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat yang masuk ke dalam tubuh. Berarti artinya di sini gimana obat yang masuk ke dalam tubuh? Ya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Apakah obat itu bisa mengobati penyakit atau bisa menyebabkan dia toksik? Toksik itu adalah racun, ya. Bedanya obat dengan racun adalah di dosis. Oke. Berarti kalau gitu ada beberapa proses yang terjadi di farmakokinetik. Berarti ada tahapan. Tahapannya ada 4. Ada absorpsi, distribusi, Oke, yang di sini absorpsi berarti apabila obat dimasukkan ke dalam mulut. Ya, kita anggap obat dimasukkan di dalam mulut berarti sediaan farmasinya berbentuk tablet. Selain tablet bentuknya apa yang dimasukkan ke dalam mulut? Kapsul. Selain itu pil. Habis itu sirup ya, yang kalian masukkan ke dalam mulut. Terus distribusi metabolisme ekskresi ini adalah fase disposisi. Berarti fase perpindahan. Paham? Berarti distribusi adalah perpindahan. Metabolisme ini terjadinya di hati. Oke, apapun nanti ini metabolisme terjadi di hati, berarti ada bantuan enzim. Kalau udah dia di metabolisme, berarti ada proses selanjutnya, ekskresi. Berarti ini adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Berupa apa? Cairan. Cairan tuh urin. Selain urin, keringat. Farmasetika. Terus absorpsi, distribusi, metabolisme sampai dia itu keluar berupa cairan yang kalian bilang tadi. Oke, nih. Sekarang ada pertanyaan yang timbul, bagaimana obat bekerja sampai menimbulkan efek dan khasiat? Siapa yang tahu? Kok bisa ya obat analgetik obat untuk nyeri. Oke, gimana obat analgetik bisa menyembuhkan pasien yang dalam keadaan nyeri? Kok bisa ya Bu? Atau antipiretik berarti menurunkan suhu tubuh. Kok bisa Bu demamnya turun? Apa yang terjadi? Bisa ya? Oke. Pada proses pemberian obat melalui mulut, Ibu bilang tadi, yang sediaan farmasi yang kalian bilang tadi, yang diawali dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan rektum. Ini dia masuk ke sini. Nah, kita masukkan obat ke sini. Terus apa yang terjadi? Terjadinya di sini. Kalau obatnya udah masuk dia ke saluran, ini apa nih? Lambung. Oke, yang ini berupa, kenapa dia bisa berupa granul? Pembuatan tablet. Kalian sebelum buat tablet jadi apa dia? Buat granul dulu. Akan mengalami peristiwa disintegrasi. Apa itu? Pecahnya sediaan farmasi. Ini dia. Tablet pecah dia, mengakibatkan zat aktif yang di sini, paracetamol tablet ini terlepas dari sediaan. Oke. Berikut akan mengalami disolusi. Disolusi tahu apa? Proses melarutkan zat aktif dalam cairan saluran cerna. Kita cerita dari sini tadi, diminum dalam bentuk tablet, keluar tablet. Ada jumpa nggak? Nggak ada. Kenapa? Dia akan pecah dulu. Makanya dia namanya disintegrasi. Nih, prosesnya disintegrasi, pecah dulu dia, terlepas dulu zat aktifnya, sediaannya, baru dia mengalami disolusi, melarutkan zat aktifnya dalam cairan saluran cerna. Paham? Oke. Lanjut ya. Jadi disolusi atau kondisi zat aktif dalam bentuk terlarut merupakan persyaratan untuk obat diabsorpsi menuju pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Di sini dia obat diabsorpsinya di lambung,
Ini ada usus kecil. Oke, ini distribusinya. Obat distribusikan ini pembuluh darah. Metabolismenya terjadi di hati. Ekskresi itu ini ginjal berupa urin. Ekskresi ini berupa oke ya. Nih, kalau ibu bilang kita itu bu, misalnya minum paracetamol dosisnya berapa ya? 500. Apakah diabsorpsi 500? Tidak. Kenapa? Karena dia ini mengalami proses metabolisme ini. Berarti pembuluh darah yang di sekitar saluran cerna selalu menuju hati, sehingga distribusi obat pertama kali menuju si hati. Jadi kalau dia itu misalnya 100 ya, dosisnya 100, yang tidak diabsorpsi itu 20, yang diabsorpsi itu yang masuk ke dalam vena porta, dalam pembuluh darah itu hanya 80. Kenapa bu? Ininya zat aktif, yang lainnya apa? Nggak diserap. Makanya obat itu harus hidrofilik. Hidrofilik apa? Suka larut air. Makanya banyak obat yang larut air ya. Berarti di sini akan menarik yang non polar. Ada yang semi polar. Berarti kalau ini senyawanya ini adalah yang polar, ini aja yang ditariknya 80. Yang ini enggak diserap semua. Oke, makanya ini ibu bilang, pernah nggak kalau kalian minum obat, mana cepat minum obat tablet efeknya daripada diinjeksi? Kenapa? Karena langsung ke pembuluh darah, berarti dia tidak mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme. Dia langsung ke metabolismenya, langsung ke pembuluh darahnya. Makanya dia membutuhkan waktunya cepat, tapi nanti efeknya pun akan cepat. Misalnya ibu bilang tablet itu membutuhkan waktunya 30 menit, sedangkan injeksi butuh waktu 15 menit. Yang tablet membutuhkan 30 tapi akan lama, ya kan? Lama dia akan berproses lagi. Waktu puncaknya misalnya di 15 menit, habisnya nanti sekitar 2 jam gitu. Tapi kalau kita mencepat gitu, intravena, kayaknya kalau ada orang yang suhu tubuhnya terlalu tinggi, disuntik atau dimasukkan di dalam supositoria, apa namanya? Masukkan ke mana? Dubur, ya kan? Nggak mungkin masuk ke dalam mulut. Kalau masuk dalam mulut, dia melalui proses lama dia pecah dulu, jadi granul, baru dia mengalami proses disolusi. Berarti ada tindakan yang dibuat kalau misalnya ada darurat gitu, nggak boleh nunggu aja dia bu, dia nggak mau, nggak bisa. Oke, paham ya? Nih mau bilang ini obat nih, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Yang kalian harus tahu, metabolisme itu terjadinya di sini. Ya, nanopartikel ukuran kecil. Berarti yang Bu bilang tadi granul. Oke, granul. Absorpsi, jika obat, Ibu bilang tadi kalau dia tablet mengalami 4 tahapan. Sediaan farmasi bukan tablet saja. Oke, kalau salep kayak mana? Kalau salep, apa yang terjadi? Ayo, kenapa ya? Kalau dibilang gini, kenapa bisa seperti itu? Ya kalian bilang proporsi obat yang diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik itu ada persennya. Kalau orang awam yang bertanya, berarti kalian bilang waktunya itu membutuhkannya cepat. Kenapa? Karena dia langsung ke peredaran darah.
Ya. Kalau tidak, kalau misalnya kalian bilang seperti tadi, kalau nggak kalian jelaskan, dia akan mengalami ini kan? Ini kan panjang nih rutenya. Langsung ke sini, dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, sampai di rektum, banyak gitu. Makanya harus ini obat sediaannya kemana sih targetnya, supaya dia mempunyai efek gitu, efek yang diinginkan. Terus selain absorpsi ini, pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal, tahu gastro? Apa? Gastro. Nah, protein sehingga obat-obat yang larut lemak cepat menembus membran gastrointestinal. Oke, lambungnya. Di lambung kita tuh kan banyak si lemak. Obat-obat yang larut dalam air membutuhkan karier, pembawa yang larut. Kan kita cerita tadi di lambung, terjadinya di lambung. Di lambung kita banyak apa? Banyak lemak. Lemak sama air nyatu nggak? Makanya dia membutuhkan ini larut, obat yang larut air membutuhkan karier, pembawanya, supaya dia bisa menembus. Kalau kalian buat emulsi, ada penambahannya supaya dia nyatu. Paham? Oke. Berupa enzim, air. Nah, obat pun seperti itu. Dia ada kariernya, ada pembawanya. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama, kecepatan disolusi obat. Yang Ibu bilang tadi, kecepatan sebelum dia disintegrasi. Disintegrasi itu terpecahnya dari tablet menjadi granul, itu namanya disintegrasi. Kecepatan disolusi, penyerapannya. Semakin cepat disolusinya, semakin mempengaruhi absorpsi obat. Jadi Bu Nova, kalau obat tablet, kalau ada bertanya, itu ada enzim, jadi kalian harus tahu enzim sitokrom P450. Ini metabolisme, fase awal metabolisme. Obat banyak termetabolisme sehingga sedikit yang mencapai sirkulasi sistemik. Misalnya obat oral, obat nitrogliserin, dia 100% menjadi inaktif di hepar, berarti di hati. Terus selalu diberikan secara sublingual. Sublingual itu apa? Di bawah lidah. Contoh obatnya? Obat jantung. Namanya? ISDN. Oke, berarti dia di bawah lidah, dikasih di bawah lidah, contohnya obat jantung. Nih, Bu bilang tadi, metabolisme fase pertama. Reaksi utamanya berupa hidrosilasi. Oke, hidro. Yang dikatalis oleh beberapa monosigenase atau sitokrom P450. Tahapan fase metabolisme pertama, berarti ada enzim sitokrom P450. Hidrolisasi dapat menghentikan aksi obat, walaupun tidak selalu. Aksi obat itu akan dihentikan, tapi tidak selalu. Metabolisme tadi yang kita bilang, dia tidak diabsorpsi 100%, ya. Berarti di sini hidrolisasinya dapat menghentikan aksi obat, walaupun tidak selalu. Selain reaksi hidrolisasi, terdapat beberapa reaksi lainnya seperti deamisasi, dehalogenasi, desulfurasi, evoksidasi, peroksidasi, dan reduksi. Ini terjadinya reaksi hidrolisasi. Pelajaran kimia melalui si ginjal. Nih Bu bilang, zoonotik yang hidrofobik akan bertahan di dalam jaringan adiposa tanpa batas waktu, kecuali diubah menjadi bentuk yang lebih polar. Kalau yang lebih polar nanti dia bisa keluar cepat, ekspresinya cepat. Oke. Nih, pada dasarnya
Metabolisme obat menjadi dua efek penting. Ingat ya, metabolisme menjadi dua efek penting dalam perjalanan obat di dalam tubuh, yaitu obat akan menjadi lebih hidrofilik. Kalau bilang hidrofobia atau apa, takut gitu, sukar air, ini larut dia ya, sehingga akan lebih cepat diekskresi melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah direabsorpsi, berarti tidak mudah diabsorpsi ulang. Re ini kan pengulangan dalam tubulus ginjal, dan metabolis yang dihasilkan dari proses metabolisme umumnya kurang aktif daripada obat asalnya. Boleh nggak Bu? Nanti bisa terjadi nggak yang sisanya tadi bisa direabsorpsi nggak? Tidak mudah. Makanya dia akan keluar. Nih, namun tidak semua obat mengalami hal tersebut karena pada beberapa obat metabolit memiliki aktivitas yang sama atau yang lebih aktif daripada obat aslinya. Contohnya diazepam. Tahu diazepam obat apa? Obat apa? Diazepam. Narkotika, psikotropika, psikotropika. Iya, diazepam. Kalau CTM? Untuk apa? Oke, nih faktor yang mempengaruhi metabolisme. Pertama, genetik. Keluarkan melalui apa? Inhalasi. Apa? Keringat, urin, dan feses. Organ yang bertanggung jawab pada fase ini adalah ginjal. Ginjal memiliki mekanisme penyaring darah. Makanya orang yang sakit ginjal, apa namanya? Cuci darah. Hemodialisa. Karena apa? Ginjal memiliki mekanisme penyaring darah. Kalau udah rusak ginjalnya, orangnya harus cuci darah katanya, hemodialisa. Oke? Paham? Ada berapa tadi farmakokinetik tahapannya? Apa aja? Satu-satu boleh? Perjalanan obat dalam tubuh dimulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, kalau absorpsi Itu penyerapan obat di lambung dan usus. jadinya seperti apa prosesnya? Awalnya dari tablet berubah jadi granul. Lalu Terus? granul tersebut berubah menjadi Jadi granul menjadi yang lebih yang kecil lagi. oke, lebih kecil lagi, terus nanti dia akan terjadi disolusi. Oke, habis itu terjadi proses distribusi. Setelah distribusi, metabolisme terjadi di mana? Di hati. Di hati. Bantuan enzimnya. Enzim sitokrom P450. Oke, setelah itu metabolismenya udah terjadi pembantuan enzim. Berarti tujuan dari metabolisme untuk apa, Kakak? Supaya senyawanya ya lebih polarkah atau lebih tidak polarkah atau lebih polar? Berarti hidrofilik. Setelah metabolisme ada proses ekskresi. Apa yang hasil dari proses ekskresinya? Itu ada
Hasil keluar, berarti kan sisa-sisa metabolismenya apa? Berupa apa? Keringat. Dari ASI, urin, Oke. inhalasi juga. Oke. Oke, jadi udah paham farmakokinetik? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Absennya udah diisi di Sekuli. Biasanya itu ada pengisian absen di Sekuli. Terus kita lanjut minggu depan dengan materi farmakodinamika. Ibu tutup, kita baca doa, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi